Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahada ashabahu ala ayyaqulul haqqa biridaillahi wa bihi ya'malun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ja'alul haqqa fawqa ru'usihim wal batila tahta aqdamihim wa kadzalika yaf'alul mukhlisun. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur betul siang ini masih diberi kesempatan menghirup udara segar, hidup di dunia keadaan sehat walafiat, bisa hadir di masjid yang mulia dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat sebagai umat yang beriman dan Islam. Harapan kita mudah-mudahan sholat Jumat yang hari ini kita laksanakan, kita kerjakan, kita amalkan, semakin menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kali ini saya ingin menyampaikan dengan satu tema, bahwa kehidupan akhirat itu ada. Bahwa kehidupan akhirat itu ada. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini saya sampaikan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah menyatakan dalam sumpahnya, wal 'asri, demi masa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila kalimat itu dijadikan sumpah oleh Allah, berarti apa yang disampaikan itu, yang dijadikan sumpah itu adalah sangat penting dan sangat penting. Seperti wal 'asri, demi masa, wasyamsi, demi matahari, wadduha, demi waktu duha. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perjalanan kehidupan manusia tidak hanya sampai di sini. Umpama perjalanan manusia cukup sampai di sini, Allah tidak adil. Apabila kita hidup hanya sampai di sini, tidak ada kehidupan akhirat, Allah tidak adil. Mengapa? Bisa jadi dalam hidup ini suatu saat mungkin kita dizalimi oleh orang, belum sempat kita memberikan maaf, dan dia yang berbuat zalim belum minta maaf. Terus bagaimana kelanjutan itu? Makanya kelak akan ditunjukkan keadilan Allah melalui kehidupan di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau toh mungkin kita berpikir, merenung, dalam hidup ini kita mulai dari hidup di dalam kandungan ibu, fi batni ummiha. Berada di sana kita pernah hidup, tapi tidak pernah bisa kita menceritakan apa yang terjadi saat itu. Walaupun sekarang orang itu menjadi seorang profesor, seorang ilmuwan, tapi disuruhnya untuk menceritakan saat hidup berada di alam kandungan, tidak bisa. Perjalanan kemudian yang kedua adalah hidup di alam dunia ini, fil hayatid dunya.
hidup di dunia sekarang yang kita alami bersama-sama. Bahkan Rasulullah SAW dalam hidup di dunia ini pesannya singkat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia kamu hidup ini jadikanlah menanam yang nanti mengetamnya ketika hidup di akhirat. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, hidup sekarang di dunia waktunya sebentar. Ada kalanya orang hidup ini sampai bisa seperti umur Rasulullah SAW 63 tahun. Ada yang sebelum itu sudah wafat, mati meninggal dunia, atau lebih dari 63 tahun. Semua itu adalah iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, perjalanan hidup kita di dunia ini, kapan meninggal dunia, kapan kita mati, atau kapan kita wafat, hanya Allah yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan kepada malaikat Israil untuk melaksanakan tugas, sebagaimana tugas malaikat Israil adalah mencabut nyawa. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kematian seseorang, wafat seseorang, macam-macam cara peristiwa yang dialami oleh orang yang ketika itu wafat. Ada yang ketika itu sakit duluan, ada yang lama sakit tidak wafat-wafat. Umur juga begitu. Ada kalanya umurnya sudah tua, tidak wafat-wafat. Bahkan sampai yang nunggoni itu mendoakan kapan wafat. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Rasulullah berpesan dalam kehidupan yang sekarang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikanlah hidupmu di dunia adalah menanam yang nanti mengetamnya ketika di akhirat. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, apa tanaman kita hidup di dunia ini? Disarankan oleh Rasulullah SAW adalah amal ibadah dan amal soleh. Hidup kita kalau tidak beramal ibadah dan tidak beramal soleh, maka dia nanti pada waktu kehidupan akhirat akan merasakan kesengsaraan dan akan mengalami kerugian yang sangat dan sangat. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mengetuk pintu pertama untuk menuju kehidupan akhirat mesti saja harus melalui peristiwa kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang ketika hidup di dunia ini, dia suatu saat akan mati dan pasti mati. Itu adalah awal daripada dia mengetuk pintu untuk menuju kehidupan akhirat. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kehidupan akhirat itu ada dua tempat. Yang pertama adalah tempat di alam barzakh. Yang kedua adalah tempat di surga ataupun neraka. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita selalu berdoa dalam hidup ini dengan melalui amal soleh dan ibadah. Allahumma inna nas'alukal jannata. Allah, karuniakan kepada kami ya Allah surga. Wa adkhinnal jannata. Mengapa? Bi'aunika, atas pertolongan Engkau ya Allah. Bisafa'atika, atas pertolongan Engkau ya Allah. Wa bisafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah? Kalau kita mengandalkan amal soleh dan ibadah kita, tidak nutut, tidak akan nutut. Kita lebih banyak tidak beribadah. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mestinya setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, saat ini mestinya kita melaksanakan ibadah meningkat dan meningkat. Tempo hari kita berjamaah di masjid ini melaksanakan sholat tarawih. Paling tidak berjamaah sholat tarawih dan sholat isya. Sekarang puasa sudah selesai.
jamaah isya sudah mulai berkurang, apalagi jamaah subuhnya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mengetuk pintu masuk dalam hidup akhirat. Yang pertama adalah di alam barzakh. Adakah kehidupan nanti di alam kubur atau alam barzakh? Pernah Rasulullah SAW berjalan-jalan bersama-sama dengan para sahabat. Waktu itu Rasulullah SAW dibarengi dengan beberapa sahabat melintasi sebuah kuburan. Pada saat melintas kuburan itu, Rasulullah SAW diperdengarkan rintihan orang yang sedang disiksa di dalam makam itu. Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat, adakah engkau mendengar rintihan orang yang sedang disiksa? Para sahabat itu mengatakan, betul Rasulullah, kami mendengar. Semuanya diperdengarkan ada rintihan dari dalam kubur itu. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan itu, namun sebelum itu Rasulullah berkata, orang yang berada di dalam barzakh itu, dalam kubur itu, sekarang sedang disiksa. Kita doakan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebatang kurma yang masih basah, ditancapkan di atas makam itu sebagai tanda, sebagai tetenger bahwa pernah ada peristiwa siksa di alam kubur itu. Setelah itu Rasulullah berdoa mendoakan, berhentilah siksa itu. Rintihan orang yang dari dalam kubur itu berhenti. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan itu. Selang beberapa meter ada juga orang yang ketika itu merintih sangat kuat. Rasulullah bertanya pada para sahabat, adakah engkau diberikan suara rintihan yang lebih kuat? Para sahabat mengatakan, betul Rasul, rintihan ini sangat kuat. Kemudian Rasulullah mengatakan, mari bersama kita doakan. Orang yang berada di dalam makam ini sedang disiksa, dia merintih sakit. Kemudian Rasulullah dengan para sahabat mendoakan. Rasulullah mengambil sebatang pohon kurma, ditancapkan di situ sebagai tetenger. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, begitu Rasulullah SAW berdoa yang kedua, yang disiksa di dalam kubur selesai rintihan dari dalam kubur itu. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang disiksa pertama dengan rintihan yang kecil, mengapa? Saat hidup di dunia, dia kurang memperhatikan kebersihan, kurang memperhatikan toharoh. Yang kedua, disiksa yang sangat dan sangat. Kenapa orang itu sampai disiksa dengan sangat? Padahal dia orang Islam, sholatnya rajin, membayar zakat, bahkan puasa Ramadan juga melaksanakan. Terakhir bahkan dia telah menunaikan ibadah haji juga. Tapi kenapa masih disiksa? Saat hidup di dunia, tempo hari dia adalah senang menggunjing, senang rasani orang, bahkan senang dia mengadu domba. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadikan satu rulungan dan dijadikan perhatian bagi kita. Berkumpul kita di tempat ini, insya Allah bersama-sama kelak berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.